Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter bersama Oaktree hanya menginvestasikan 20 juta euro untuk kampanye memperkuat tim di bursa transfer musim panas lalu. 13,5 juta euro untuk Josep Martinez dan 6,5 juta euro untuk Thomas Palacios. Perlu juga diingat bahwa bursa transfer Inter di musim panas lalu telah terlebih dahulu ditutup sebelum kedatangan Josep Martinez dan Palacios dengan penandatanganan Zielinski dan Taremi dengan status bebas transfer, sebelum Oaktree menjadi pemilik Nerazzurri. Dilansir FC Internews, dengan golnya kemarin pada pertandingan Paraguay versus Argentina, Lautaro Martinez telah menyamai capaian Higuain bersama timnas Argentina dengan 31 gol. Kini, kapten Nerazzurri ini hanya tertinggal 1 gol dari Maradona di timnas Argentina. Tuttosport mengabarkan bahwa ada kemungkinan derby transfer untuk Reda Blahiane yang disukai oleh Inter dan Milan. Marotta dan Ausilio sebenarnya sudah mengikutinya sejak beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan karena Aslani belum berkembang secara pasti dan Calhanoglu akan berusia 31 tahun pada bulan Februari nanti. Blahiane cocok dengan parameter Oaktree. Muda, kuat, dan memiliki kemungkinan mendatangkan keuntungan modal. Sebuah parameter yang juga disukai Redbird di pihak Rossoneri, yang juga telah mengirim pencari bakatnya untuk mengamati sang pemain. FC Internews melaporkan bahwa setelah rumor beberapa jam terakhir, kini pengumuman resminya pun tiba. Inter telah mengumumkan bahwa Jan Bisek memperbarui kontraknya dengan klub Nerazzurri hingga 2029 dengan gaji yang akan meningkat dari 700.000 euro per musim menjadi sekitar 1,5 juta euro. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa kontrak Acerbi dan Darmian secara alami akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Tapi, berkat penampilan apik mereka di atas lapangan, pihak klub akan memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut yang selalu menjadi pilar tim asuhan Simone Inzaghi hingga tahun 2026. Jan Bisek kepada Inter TV berbicara tentang perasaannya setelah penandatanganan kontrak barunya dengan mengatakan, "Itu berarti klub dan pelatih menaruh kepercayaan pada saya, dan semua orang senang dengan perkembangan saya. Saya pikir pembaharuan ini adalah hal yang baik untuk semua pihak. Saya pikir saya telah melampaui ekspektasi banyak orang karena saya rasa tidak banyak orang yang mengenal saya sebelum saya tiba di sini. Saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik. Saya belajar dari sudut pandang taktis. Saya memahami bagaimana sepak bola Italia, saya belajar bahasanya. Sejauh ini merupakan pengalaman yang sangat positif. Saya masih harus banyak berkembang. Saya bukan pemain yang sempurna. Saya masih muda dan masih ada beberapa aspek yang harus saya tingkatkan, terutama pada level taktis dan mental. Saya rasa, saya berada pada level fisik dan teknis yang bagus, tapi saya harus berkembang pada level mental. Saya selalu percaya bahwa saya bisa memiliki karir yang bagus di sepak bola. Jalan saya terkadang tidak mudah, tapi saya selalu berpikir saya bisa melakukannya. Sekarang saya di sini, itu adalah hal yang sangat baik untuk saya dan keluarga saya. Saya akan mencoba melanjutkan jalan ini. Saya tidak menyangka bisa tiba di klub sebesar ini dan menemukan rekan setim yang spesial dan membantu. Seringkali ketika Anda bermain dengan pemain berlevel tinggi, Anda yang datang dari tim kecil tidak dihormati. Tapi di sini semua orang membantu saya, bahkan para pemain yang memiliki peran yang sama dengan saya. Semua orang baik, saya merasa seperti di rumah sejak awal. Sekarang saya benar-benar dapat mengatakan bahwa Inter adalah rumah saya. Saya mencintai para penggemar ini dan dukungan yang mereka berikan kepada kami. Jelas kami sedang mengalami masa-masa positif, tapi saya pikir mereka akan selalu bersama kami. Saya harap mereka terus menghargai saya. Saya akan mencoba untuk membalas mereka dengan penampilan bagus di lapangan dan mudah-mudahan dengan lebih banyak trofi." Piotr Zielinski kepada kanal Sportowi mengatakan, "Saya tiba di Inter yang merupakan klub hebat, di mana mereka tidak akan membuat Anda melewatkan apapun. 3-4 hari pertama pengujiannya sangat sulit. Masa persiapan mungkin yang paling sulit sejak saya tiba di Italia. Di Inter,
Seorang pemain memiliki semua yang dia butuhkan, dia hanya perlu berpikir untuk bermain. Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter memiliki tim yang siap bertarung baik di Serie A maupun di Liga Champions. Saya telah mendukungnya selama beberapa waktu dan saya yakin awal musim ini telah memberikan konfirmasi dalam hal ini. Simone Inzaghi memiliki pemain dengan nilai teknis tinggi dan pengalaman internasional yang cukup. Inilah sebabnya saya yakin mereka dapat dengan mudah mencapai akhir di kedua kompetisi. Nerazzurri memiliki pertahanan yang lengkap, di mana mereka mungkin tidak menunjukkan soliditas seperti musim lalu. Namun menurut saya, dengan memperbaiki beberapa detail kecil, mereka dapat kembali ke barisan belakang granit yang selalu menjadi ciri tim Inzaghi. Di lini tengah, mereka mempunyai elemen dengan kualitas tertinggi. Pikiran kami segera tertuju pada Calhanoglu, seorang regista hebat yang tahu bagaimana membuat mesin bekerja dengan sempurna, tapi kita juga tidak bisa melupakan orang-orang seperti Barella dan Mkhitaryan. Barella, setelah mengalami beberapa masalah fisik, pulih dengan baik, dan dia benar-benar menjadi nilai tambah bagi tim ini. Ketika dia masuk, dia selalu siap memberikan kontribusinya seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya bersama tim nasional, dan dia bisa menjadi penentu dalam penyisipan di fase menyerang. Tidak ada keraguan mengenai Lautaro di lini depan, karena meskipun ia tidak memiliki konsistensi mencetak gol seperti musim lalu, ia sempurna sebagai terminal bagi manuver Nerazzurri. Striker asal Argentina ini adalah seorang pemimpin dan rekan satu timnya sangat mengenalinya. Thuram adalah seorang striker yang saya kagumi karena dia cerdas, tahu cara melepaskan diri, menyerang ruang, dan selalu membantu rekan satu timnya dalam fase pertahanan. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa kisah antara Paul Pogba dan Juventus sudah berakhir. Setelah didiskualifikasi karena doping, gelandang Prancis tersebut telah mencapai kesepakatan dengan klub Juventus untuk pemutusan kontrak secara suka sama suka. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli akhirnya bisa tersenyum. Mantan pemain Inter yang kini berseragam PSG, Milan Skriniar telah memberikan persetujuannya untuk transfer ke Juventus. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Bayern Munchen dan Barcelona adalah opsi paling konkret bagi Jonathan Tah yang tersedia dengan status bebas transfer di bursa transfer musim panas mendatang. Meski demikian, sang pemain tetap menjadi incaran Inter dan Real Madrid. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Napoli sedang mengevaluasi penambahan lini pertahanan pada bursa transfer Januari, dan nama Jaka Bijol, yang sangat disukai Inter tercatat dalam daftar target mereka. Hubungan baik dengan Udinese dipercaya bisa memfasilitasi kesepakatan tersebut. Namun, nama Bijol bukanlah satu-satunya. Conte juga menyukai Jakub Kiwior dari Arsenal, yang juga sempat dikaitkan dengan Inter.